Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Di hari Minggu Palma ini, saya mengajak saudara untuk mengunjungi gereja Santo Ambrosius yang terletak di Villa Melati Mas, Tangerang. Sebuah gereja yang terbilang usianya masih muda, tapi gerejanya bagus sekali. Kita lihat dari kejauhan ada altar, di mana nanti akan ada perarakan daun palma, di mana umat beriman diajak untuk ikut bersama-sama mengarak Yesus yang disambut seperti seorang raja memasuki kota Yerusalem. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa arti Minggu Palma? Mengapa ini sangat penting sebagai pembuka dari Pekan Suci, di mana kita akan diajak oleh gereja memasuki sengsara Tuhan? Mengapa sih sebagai orang beriman kita harus ikut serta masuk dalam penderitaan Tuhan? Karena dengan ikut Yesus memikul salib, kita akan diikut sertakan juga dalam kebangkitan, menjadi pribadi-pribadi pemenang. Inilah gereja Santo Ambrosius, dalamnya sungguh bagus, bersih, rapi. Kita lihat hiasan-hiasan daun palma di kiri dan kanan. Luar biasa bagus. Disinilah nanti saya akan merayakan Ekaristi nanti sore. Sungguh luar biasa. Sedikit saya perlihatkan bagaimana interior dari gereja Ambrosius ini. Tidak terlalu besar, tapi tidak terlalu kecil. Luar biasa. Mari saudara-saudara bersama saya kita merenungkan Pekan Suci yang diawali dengan Minggu Palma. Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudaraku yang terkasih, jeritan pemazmur orang beriman yang telah meletakkan hidupnya, nasibnya, masa depannya di tangan Allah, tetapi harus mengalami penderitaan, kesakitan, ditinggalkan, bukan saja oleh orang-orang di samping kiri kanannya, termasuk juga dia merasa seolah-olah dia sendiri ditinggalkan oleh Allah. Apa sebabnya? Mungkin karena doa-doanya belum dijawab. Mungkin karena hanya kekecewaan demi kekecewaan yang dia terima dari doa-doanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda tahu bahwa seruan si pemazmur di Mazmur bab 22 ini adalah kata kunci utama supaya kita bisa memahami Minggu Palma yang menjadi pembuka dari Pekan Suci, di mana Tuhan Yesus semakin mendekati kisah sengsaranya, bahkan memasuki saat-saat terakhirnya di Yerusalem. Saudara-saudaraku yang terkasih, bayangkan saudara-saudaraku yang terkasih, bisa kita bayangkan cinta Tuhan kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita, cinta yang tertolak, cinta yang bertepuk sebelah tangan, cinta yang berbalas dengan kebencian bahkan permusuhan. Tetapi luar biasanya adalah Tuhan Yesus mengambil sebuah keputusan. Dia tetap mencintai. Dia tetap mencintai kita apa adanya, sampai kita betul-betul merasakan hidup kita ini dicintai oleh Allah. Nah, dari dasar cinta itulah kita pada akhirnya memutuskan diri untuk kembali atau bertobat kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, tanpa cinta, tanpa pemahaman bahwa aku orang berdosa dicintai oleh Allah, sulit bagi kita untuk memahami mengapa Allah harus menderita, mengapa menderitanya harus di kayu salib. Dan juga tanpa dasar cinta, kita akan melihat salib sebagai sebuah kegagalan. Apakah Tuhan Yesus gagal? Dia yang mencintai, dia yang berkorban harus mati di kayu salib. Pertanyaan saya, apakah semua pengorbanan, semua kasih, semua didikan-didikan dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus adalah gagal di mata dunia? Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk bisa memahami Minggu Palma, kita bisa dibantu dari beberapa segi. Misalnya dari daun palma yang ada di tangan kita. Kalau Anda merayakan Ekaristi atau kebaktian,
Anda pasti memegang daun palma, di mana kita bersorak menyambut Tuhan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem diarak sebagai raja. Bukan sebuah kebetulan bahwa yang terjadi pada waktu itu sungguh luar biasa. Karena apa? Biasanya menjelang Paskahnya orang Yahudi, itu semua orang-orang Yahudi datang dan berkumpul ke Yerusalem. Mereka mau beribadah di Bait Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda tahu bahwa orang-orang Israel di zaman Yesus tidak jauh berbeda dengan kita? Orang-orang yang mengalami kegagalan, orang-orang yang mengalami hidupnya sedang berat, orang-orang yang mengalami penindasan demi penindasan, mereka tidak punya lagi harapan. Bisa dibayangkan orang-orang yang datang ke Yerusalem bukan hanya sekedar beribadah merayakan Paskah, tetapi mereka adalah orang-orang yang juga menjerit dengan hati yang pilu memohon pemulihan dari Allah. Doa-doa itulah yang kita bisa temukan dalam diri orang-orang Israel yang beribadah untuk merayakan Paskah di zaman Yesus. Apakah tidak jauh berbeda dengan hidup kita, saudara-saudara? Apa isi doa Anda? Apa isi harapan Anda? Selain kita mohon kesehatan, kita mohon pemulihan demi pemulihan dari Tuhan untuk keadaan-keadaan kita yang sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu kita bisa belajar dari daun palma ini. Daun palma ini adalah tanaman yang hidup sepanjang tahun. Artinya dia tidak kenal musim. Sepanjang tahun daunnya akan tetap terus hijau, melambangkan kehidupan. Saudara-saudara, dari daun palem kita bisa belajar. Mungkin dunia akan mengalami musim kemarau, musim hujan, musim gugur, ataupun musim panas, tetapi kesegaran daun palma adalah pembelajaran buat kita. Musim boleh berganti, situasi hidup kita boleh naik turun, tetapi kesegaran iman, semangat hidup kita, rasa percaya kita sama Tuhan, hendaklah belajar dari daun palma, selalu hidup sepanjang tahun. Lalu yang kedua, kalau kita lihat bentuk dari daun palma, bentuknya itu adalah mengarah ke atas. Dari situ kita bisa belajar hati kita harus mengarah ke atas. Dan kita lihat saudara-saudara, daun palma ini akan mengarah ke atas seolah-olah dia memuji Allah. Seperti itulah hidup kita, situasi apapun tetap hati kita tertuju pada Allah. Kemudian saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda tahu? Masuknya Yesus dengan naik keledai ke kota Yerusalem ternyata sudah dinubuatkan 300 atau 400 tahun sebelumnya oleh seorang nabi dalam perjanjian lama. Bahwa seorang tokoh yang akan disebut dengan Mesias akan memasuki kota Yerusalem. Seperti itulah saudara-saudaraku, orang-orang yang menyambut Yesus di gerbang Yerusalem. Dengan spontan mereka mengambil daun-daun palma. Mereka menyerahkan pakaian-pakaian mereka di jalan. Mereka menyambut raja mereka, penyelamat mereka yang diutus dari Allah. Maka pada waktu itu orang-orang berseru, Hosana, Hosana putra Daud, terberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Disitulah orang mengalami hidupnya disentuh oleh Allah. Doa-doanya memperoleh titik terang dari Allah. Ada jalan keluar dari masalah-masalah mereka. Tetapi apakah Anda tahu saudara-saudara, ternyata Allah punya rencana yang jauh lebih besar. Manusia, orang-orang Yahudi di zaman Yesus, dari teriakan Hosana menyambut raja mereka, tiba-tiba harus berteriak salibkan dia, salibkan dia. Karena apa? Karena sebuah rasa kecewa. Gambaran Allah, rencana Allah yang ada di benak mereka ternyata tidak sama dengan realita. Mesias mereka ternyata ditangkap. Mesias mereka ternyata diadili. Mesias mereka diam saja ketika ditangkap. Itulah yang membuat orang-orang Yahudi ini kecewa. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada kalanya hidup kita juga mengalami kekecewaan ketika doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan.
Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus tidak mengambil jalan keluar Mesias politik untuk melawan penjajah Roma. Apa sebabnya? Kalau Yesus memimpin orang-orang Yahudi melawan penjajah Roma, itu sifatnya hanya sementara. Mungkin pasukan Romawi bisa dikalahkan, tetapi percayalah, dunia selalu mempunyai orang-orang lebih kuat lagi, penjajah lebih hebat lagi, bahkan lebih kejam lagi. Tidak akan ada habis-habisnya. Rencana Allah, grand design Allah ternyata jauh lebih besar. Allah yang mau menyelamatkan manusia dari musuh yang sesungguhnya, yaitu kuasa si jahat, kuasa kematian, kuasa yang saling membunuh, kuasa yang membuat manusia tidak mau memikirkan nasib orang lain, kuasa yang hanya membuat manusia berpikir untuk keselamatannya sendiri. Justru dengan wafat di salib ternyata Yesus tidak gagal, tetapi ada sebuah rencana yang sedang dilaksanakan, yaitu yang namanya restorasi, sebuah pemulihan. Yesus memulihkan dunia dari sifatnya yang membelenggu, dari sifatnya yang menindas, dari kuasa-kuasa, senjata, kekuasaan, ataupun segala harta. Itulah yang membutakan dunia. Itu yang tidak dipilih oleh Tuhan. Grand design Allah jauh lebih besar daripada apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara-saudara, kabar gembiranya adalah Tuhan Yesus tidak mau sendirian merestorasi atau memulihkan dunia. Bagi kita, murid-murid Yesus, kita dipanggil untuk menyangkal diri, kita dipanggil untuk memikul salib bersama Tuhan, kita dipanggil untuk mengikuti Dia. Kalau Tuhan sendiri memulihkan dunia, artinya kita, murid-muridnya, juga diajak untuk berpartisipasi memulihkan dunia. Saya tanya kepada Anda semua saudara-saudara, apa yang sudah Anda perbuat untuk memulihkan dunia ini? Dunia yang sudah rusak oleh kuasa kejahatan yang merajalela. Dunia yang sudah rusak karena keegoisan manusia. Bagaimana masing-masing dari kita dengan cara-cara kita, dengan rahmat-rahmat kita, bekerja sama dengan rahmat Tuhan memulihkan dunia ini. Saudara-saudara, ternyata sengsara, kesakitan, wafat, penderitaan bukanlah akhir dari hidup Yesus. Ternyata seruan Yesus, Eli Eli lama sabachthani, adalah sebuah seruan, sebuah rasa percayanya pada Allah, bahwa dalam penderitaannya Tuhan pasti menolong dia. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita yang sedang mengalami situasi yang tertekan sedemikian rupa. Kita semua yang juga berteriak mengapa Tuhan meninggalkan kita. Percayalah, hanya dengan ikut salib. Maka dari itu selama pekan suci ini silakan kita maknai dengan luar biasa penderitaan Yesus di salib. Sejak Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci sampai nanti Minggu Paskah. Rahmatnya itu sungguh luar biasa. Saya pernah duduk sebagai seorang pesakitan di bangku gereja karena masalah saya terlalu berat. Tetapi oleh kuasa Trihari Suci, rahmat yang besar mengalir turun dalam diri saya. Ketika saya mencoba berpasrah dengan segala kelemahan, dengan segala kerapuhan, saya membuka diri saya terima penderitaan saya. Disitulah rahmat Tuhan mulai bekerja, memulihkan dan pada akhirnya menyembuhkan saya. Sekarang saya sudah seperti ini, saya terus berjuang untuk memulihkan dunia dari segala macam penindasan. Orang-orang lapar di jalanan, orang-orang sakit di rumah sakit, orang-orang yang tidak punya penolong, orang-orang yang kehilangan harapan. Segelintir usaha saya, tapi sangat berarti buat sesama. Saya percaya Anda pun juga dirahmati dengan rahmat yang sama. Mari kita pulihkan dunia dengan rahmat Paskah ini. Kita sambut Yesus yang masuk kota Yerusalem. Hosana, Hosana. Terberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Selamat memasuki pekan suci. Salam.